Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas hari ini sudah join kembali di webinar Korpasi. Kita sekarang sudah sampai di seri 12 di diskusi lestari. Ya, di sini saya sambil menyapa ada beberapa rekan kita. Di sini ada Bang Randy yang nanti akan kita ngobrol bersama. Terus ada Like, selamat pagi Like. Terus di sini ada Uswa ya sebagai relawan kita di dari Indo Relawan. Lalu di sini ada Bang Baim. Selamat pagi Bang Baim. Terus ada Pak Bambang ya Selamat pagi, dari Bang. Bali. Terus ada Pak Lalu Pagi, Supratman. Pak. Siap, selamat pagi Pak. Terus ada Bang Daniel Darwis. Selamat pagi Bang Darwis ya. Terus Ya, selamat siang. selamat siang sudah ya. Oke, betul. Ya, terus ada Pak Jubran ya. Terus Kak Eci. Selamat siang Kak Eci. Sama sini ada Mas Diki ya. Ya, selamat pagi, selamat siang sudah bergabung. Terima kasih. Nah, seperti biasa, saya ingin mengucapkan salam Indonesia Lestari kepada kita semua. Jadi nanti akan saya sampaikan bagaimana pengantar umum dari Korpasi. Sebelumnya, seperti biasa, kita akan mendengarkan sejenak lagu Indonesia Raya. Ya, demikian pemutaran lagu Indonesia Raya untuk menyemangati kita pagi hari ini. Jadi di sini juga kita sambil menunggu ya. Barangkali di sini hari ini agak spesial nih secara jadwal karena biasanya itu webinar Korpasi dimulai dari jam 9 WIB waktu Indonesia Barat, tapi saat ini kita agak majukan untuk ke jam 11 WIB karena kita kedatangan tamu spesial di sini. Ini saya ingin menyapa ada Bang Randy yang sebagai narasumber kita hari ini. Selamat siang atau selamat pagi di sana, Bang Randy. Selamat pagi. Assalamualaikum, teman-teman, Bapak Ibu semua. Salam kenal. Waalaikumsalam. Siap, mantap. Ini Bang Randy kebetulan dari Amsterdam ini ya sekarang, Bang ya. Sekarang Untuk posisi lagi di Amsterdam, betul. sekarang posisi di sana ya. Oke, siap. Nah, ini sebelum nanti kita ke narasumber, saya ingin menyampaikan cepat saja sedikit paparan di sini sebelum ke
materi kita dengan sumber. Ya, bagi yang pertama sekali datang, jadi karena hari ini agak spesial, ada mulai dari jam 11, kita di sini akan mendengarkan dari Bang Randy dan Lika tentang topik darurat sampah karena tata kelola perlu kabaran khusus. Nah, nanti kita akan diskusi bersama bagaimana ke depannya temuan-temuan ini bakal ditindaklanjuti. Nah, sebelumnya ini sedikit untuk saya cepat saja karena sekarang masih sangat minim kesadaran kepedulian masyarakat di isu sampah dan secara politik itu sangat kurang, minimnya keberpihakan politik, dan kita ingin meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap isu. Dan terus di Forpasi kita wadah non partisan untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari seluruh Indonesia untuk menciptakan ciptaan yang lebih baik. Terlampir visi dan misinya, dan juga ini warna dan logo yang kita desain. Dan kita sering menyatakan ada Indonesia Lestari ini adalah konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk cinta terhadap tanah air dan ibu pertiwi demi kelangsungan generasi ke depan dan diejawantahkan dalam perbuatan nyata yang bertujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong sudah terkandung dalam Quran tadi segenap warga negara Indonesia. Di sini saya tampilkan kampung halaman saya dan Toba. Di sini pasti kita berasal dari berbagai wilayah kampung halaman. Kita bayangkan kita pulang ke kampung halaman itu menghirup udara yang bersih, meminum air yang jernih ya, karena kita berhasil menjaga lingkungan itu pasti sangat indah sekali. Nah, ini dalam angka kita berkembang terus secara anggota grup di komunitas digital kita di WA, lalu ada di beberapa sosial media, dan di sini ada beberapa kegiatan relawan. Nah, salah satu kegiatan kita, waktu kita mengundang beberapa elemen calon presiden, kita sudah melakukan acara di Jakarta, dan kita bersyukur bahwa kegiatan kita sudah dikompilasi oleh media nasional. Di sini terpampang highlight dari Kompas, secara jumlah pengelolaan sampah masih sporadis. Nanti menjadi bahasan kita. Dan juga waktu bulan Februari kita mengunjungi salah satu tempat pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, yaitu di Nambo. Kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa KKPSN adalah bagian dari kepedulian kita untuk merenungkan bagaimana suatu histori terhadap meninggalnya 107 orang dari ledakan TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi, sampah sudah menghasilkan korban jiwa dalam hal ini. Nah, kita juga dekat dengan isu pariwisata karena suatu saat semua titik wisata dapat menghasilkan timbulan yang lebih dibandingkan kota-kota biasa. Dan ini jaringan kolaborasi yang sudah ada. Dan ini sedikit tentang saya yang mungkin di sini yang sudah sering join di Forpasi. Saat ini sedang mengembangkan Forpasi dan juga sekaligus bekerja di suatu lembaga untuk persampahan. Nah, jadi sedikit untuk paparan dari saya, dan untuk konteks hari ini sebagai paparan kita bersama yang nanti akan disampaikan detailnya oleh Bang Randy dan Lika. Ini tadi belum menyapa Lika. Selamat pagi Lika. Halo, selamat pagi Iya, Bapak Ibu. siap. Oke. Jadi Bang Randy dan Lika adalah relawan kita, tapi sekarang mencakup juga sebagai narasumber karena akan memaparkan kepada yang menjadi temuannya. Ya, dan juga di sini ada satu orang yang mungkin belum dapat hadir, itu adalah Habib, dan termasuk juga Habib sebagai relawan kita. Jadi kita mulai saja untuk secara konteks saya sampaikan. Jadi untuk hari ini ada 3 hal dari pengantar, simpulan riset dan sintesa, dan apa sih rekomendasi kebijakan kita kepada pemerintah khususnya untuk memikirkan bagaimana proses pembenahan sistem persampahan ini akan lebih baik. Dari pengantar di sini ada rumusan masalah yang semoga rumusan masalah ini dapat sinkron dengan apa yang kita rasakan saat ini. Jadi ada 4 rumusan masalah. Jadi ini yang mengawali riset kita di Forpasi. Jadi yang pertama, tidak semua memahami bahwa menyelesaikan isu sampah itu membawa keuntungan secara peradaban. Saya menyatakan sebagai peradaban ya, karena development ataupun pembangunan itu khususnya kepada aktivitas manusianya. Ketika keuntungan
secara peradaban dapat diterima, itu tidak akan ada lagi masalah sosial. Khususnya di sini yang sering disorot adalah perkotaan, urbanisasi kencang, dan peningkatan penduduk sangat masif ya. Dan di situ akan terjadi peningkatan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas. Lalu di sini ketika isu sampah ini bisa diselesaikan, kita bisa berkontribusi terhadap ekonomi hijau. Dan tadi kita dekat dengan pariwisata akan saling mendukung, mensokong bagaimana isu sampah itu terhadap kebersihan lingkungan dan menguntungkan industri pariwisata. Dan kita juga secara peradaban bisa menjadi contoh bagi dunia karena isu sampah itu kompleks dan secara daya tawar internasional kita bisa lebih dihargai ya. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua itu terdapat potensi kekeliruan dalam menyerap anggaran persampahan yang seringkali kita lihat dan amati sering fokus ke teknologi atau pragmatis mencontoh negara lain tanpa memandang secara komprehensif dari 5 aspek pengembangan. Nanti kita bahas apa itu 5 aspek. Jadi dalam kaitan ini terdapat pembiaran sistemik bagaimana untuk menyerap anggaran ini secara publik ya. Dan kenapa seperti itu? Karena tidak ada yang mengomandani, karena bukan prioritas politik nasional. Lalu APBN akan terkucur, bahkan ini bukan sudah akan lagi ya, sudah terkucur tanpa ada manfaat nyata. Khususnya bagian hulu, kurang penegakan regulasi dan juga edukasi publik. Lalu fokus teknologi, kita sama-sama tahu, menjadi rahasia umum. Ketika ada suatu pengadaan dan lain-lain, itu memiliki potensi penyelewengan yang berujung pada konflik kepentingan atau konflik of interest. Jadi tidak sinkron semua pengelolaan dan tidak seimbang dengan kondisi hulu dengan masalah yang mau kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu terjadi kebakaran 38 TPA di tahun lalu, tidak ada yang bertanggung jawab pada saat ini juga, sampai dengan hari ini. Itu buat saya semua pihak sebenarnya sudah melanggar Undang-Undang 18 2008. Pihak ini adalah eksekutif, legislatif, dan juga publik. Barangkali kita luput seperti itu. Dan keempat terakhir, tidak ada narasi politis di awal. Dan juga di saat kementerian yang existing, yang saat ini ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sudah digabung. Waktu periode sebelumnya itu dipisah. Jadi lingkungan hidup secara fokus dia. Tapi sekarang karena sudah digabung, jadi isu lingkungan hidup itu sampah ini isu LH sudah anak tiri, di dalam isu lingkungan hidup sampah lebih anak tiri. Lalu kecilnya anggaran, ini banyak sekali komplain di daerah terutama ya, itu oh anggaran kurang. Kalau kita lihat pemetaan anggaran itu bahkan kurang dari 5% APBD ya biasanya, padahal sering kita dapat informasi atau penyampaian dari beberapa pakar kalau sebenarnya ada cost tertentu yang harus minimum untuk disampaikan dalam pengelolaan sampah. Jadi karena tidak ada narasi politis, jadi tidak ada fokus penyelesaian masalah. Dan ditambah juga di sini, waktu kita memilih pemimpin, tidak ada dari masyarakat, belum ada ya, yang signifikan. Oke, kita mau pemimpin yang peduli pada isu ini. Jadi berikanlah perhatian, kita belum mendapatkan. Nah, itu rumusan masalah. Tapi nanti kita lihat bagaimana risetnya. Nah, sebelum kita detailkan, ini saya izin memaparkan dulu nih, tadi profil tim riset kita. Di sini ada Bang Randy, Bayu Aditya, terus sekarang di Sheffield ya, walaupun sedang main di Amsterdam, itu sempat di Bekasi, Sleman, dan sempat juga dulu pendidikan di UGM, dan urban planning di UCL, sekarang di Inggris. Luar biasa ini Bang Randy, dan sekarang sedang magang di Amsterdam tadi. Ini ada beberapa hobi, dan juga Like dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, di SMA 4, dan dari ITB, Teknik Geodesi dan Geomatika, dan sekarang bekerja di Gaisak ya, di Bandung, bidang kebijakan dan advokasi, dan sebelumnya sudah ada di asisten penelitian, dan juga hobi senang baca. Ini Habib dari Boyolali, Jawa Tengah, sempat dari UNY, dan fokus dalam riset. Nah, sebelum kita nanti masuk ke bagaimana hipotesa tersebut, mudah-mudahan di sini ada masukan dari publik, nanti ada paparan dari narasumber terhadap bagaimana kita menyikapi isu ini dan apa saja temuannya. Barangkali itu untuk bagian berikutnya kita masuk ke ringkasan eksekutif.
izin untuk handover atau menyampaikan sesinya ke Bang Randy. Silakan Bang Randy. Ya, baik. Izin menyapa dulu, selamat pagi kembali, atau selamat siang, Bapak Ibu. Saya hormati. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Randy Bayu Aditya, bisa dipanggil Randy, salah satu relawan di kegiatan riset gitu ya, Forpasi. Kemudian ya kaitannya dengan hasil riset tadi sudah disampaikan bahwa riset ini berjalan beberapa bulan gitu ya, terutama menjelang pemilihan presiden ya. Waktu itu sengaja momennya kita paskan begitu, dari banyak acara selama 1 tahun, kemudian diskusi WA dan lain sebagainya. Nanti kita akan detailkan secara metodenya seperti apa. Metodenya mungkin dari sudut pandang kaidah akademis cukup fleksibel, tapi semoga bisa dipertanggungjawabkan begitu ya secara akademis. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat dulu ringkasan eksekutifnya begitu ya, 2 paragraf yang mudah-mudahan bisa menggambarkan hasil hasil dari riset kita ya. Ya, kita melihat bahwa sampah ini telah menjadi isu nasional, tapi perlu dipahami juga isu nasionalnya yang berhierarki begitu ya. Ada isu di daerah, kemudian menyebabkan harapan kami ini menjadi satu concern pada level nasional atau bahkan begitu ya level internasional, yang krusial, membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin. Bisa kita lihat salah satunya dari kejadian-kejadian musibah, salah satunya kebakaran TPA, dan ini mungkin prediksinya akan semakin tinggi frekuensinya begitu. Beberapa bahkan mengaitkan ini dengan budaya menyampah ya, tanda kutip, bagaimana lifestyle kita akhirnya bisa menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor. Tidak hanya soal individual, tapi sebenarnya swasta. Kemudian serangkaian solusi sudah dirumuskan, tapi yang menjadi utama sebenarnya di penegakan regulasi, kembali lagi 2 arah, atau mungkin 3 arah gitu ya, kepada pemerintahan sendiri sebagai regulator, penyedia servis, mungkin juga publik, dan yang khususnya lagi adalah sektor swasta sebagai produsen yang juga memproduksi sampah. Kemudian pemahaman mendasar terkait pengelolaan sampah ini juga masih perlu dibenahi, termasuk mungkin dari aspek edukasi kepada publik, sehingga nanti muncul komitmen dan kolaborasi yang komprehensif, kemudian skalanya masif, dan semua itu harus didukung oleh political will atau keberpihakan politik atau komitmen politik dalam mengatasi permasalahan sampah secara nasional, yang diharapkan kemudian diterjemahkan sampai ke level lokal, khususnya pada 5 aspek pengelolaan sampah: teknologi, sosial budaya, regulasi, pembiayaan, termasuk politik di dalam. Nah, kembali lagi kami tekankan, sampah harus menjadi prioritas politik di level nasional dan daerah, dengan harapan adanya hukum yang kuat, partisipasi publik yang juga inklusif, dan alokasi anggaran yang berkelanjutan. Koordinasi antar lembaga ini juga sangat penting, baik di level nasional dan juga daerah. Dan ada juga ide untuk
pembentukan badan khusus atau penguatan badan yang sudah ada untuk penanggulangan dan penetapan kondisi darurat sampah. Teknologi yang tepat guna dapat juga mendukung dan perlu juga didukung oleh penilaian dampak, kemudian visibility, riset dan teknologi yang juga harus berkelanjutan dalam artian prosesnya dan juga dalam artian dampaknya kepada lingkungan. Kerjasama multisektor kembali lagi perlu ditekankan antara pemerintahan, produsen, komersial, kita, publik, dan juga mungkin universitas, NGO, dan lain sebagainya. Informasi juga menjadi penting, terutama kalau kita mengaitkan dengan edukasi dan pendidikan sebagai kanal-kanal yang bisa tersampaikan kepada publik, baik itu kanal yang formal ya, pendidikan di sekolah, atau kanal informal seperti media dan sosial media. Itu juga punya pengaruh besar untuk kita mengubah behavior, perilaku semua stakeholders, tidak hanya masyarakat, tapi kembali lagi swasta menjadi target yang juga perlu kita kedepankan. Terima kasih. Ini kurang lebih gambaran ringkasan eksekutifnya dari hasil riset kami. Nah, kita lanjut ke metode yang cukup sederhana gitu ya. Jadi perjalanan dokumen ini atau rekomendasi kebijakan ini dimulai awalnya dari 10 webinar pada tahun lalu yang dilakukan tiap bulan, diinisiasi oleh Korpasi dengan Mas Doan sebagai biasanya jadi MC, moderator, memantik diskusi. Dari sana kemudian kita dapatkan banyak informasi gitu ya, banyak pengetahuan dari para expert, para ahli. Sektornya ada banyak, nanti kita bisa lihat siapa saja. Kemudian ada pembentukan grup WA, tadi sudah disampaikan, sudah 700 lebih ya orang yang gabung di grup WA. Ini tiap hari ada diskusi. Nah, kami coba saripatikan gitu ya, apa sih yang menjadi concern warga yang tergabung dalam WA group tersebut. Kemudian ada juga diskusi fokus dengan pakar. Kadang-kadang ini juga dilakukan di lokasi organisasi atau institusi terkait. Dan terakhir kami juga coba ikut sertakan hasil diskusi terbuka saat pemilihan capres dan cawapres. Kita ikut sertakan semua, kita undang semua tim begitu ya, untuk memastikan bahwa ini adalah forum yang fair bagi semua. Dari sini kemudian selanjutnya ya kita kumpulkan data, tadi ada 10 webinar, kemudian diskusi dari grup WA, diskusi publik, dan lain sebagainya, termasuk juga dukungan literatur. Kami upayakan selalu objektif begitu ya dalam menyampaikan argumen. Kemudian ada analisis data secara kualitatif, kita lakukan coding, informasi mana yang saling berkaitan, dan akhirnya kita interpretasi menjadi analisis dan rekomendasi dalam laporan ini. Selanjutnya, ya ini adalah kumpulan webinar ya yang dilakukan Korpasi setahun lalu. Kita gabung ada beberapa sektor begitu, dari private, korporasi, kemudian dari publik dan pemerintahan, serta juga civil society ya, ada kerelawanan organisasi sipil. Tapi ada juga di antaranya gitu ya, terutama mungkin dari praktisi dan juga akademisi yang juga mensupport kegiatan ini, dan kegiatan ini ditutup oleh INSWA gitu,
Kemudian dari sini selanjutnya. Nah, ini juga hal yang menarik di grup WA, begitu kami mencoba mengklasifikasi ya beberapa concern publik terutama di WA, dan ada 4 yang sering sekali dibahas kurang lebih. Pertama adalah kasus-kasus korupsi dan tentunya pengawasan yang tadi juga sempat dimunculkan dalam rumusan masalah. Kalau kita googling gitu ya, ini cukup cukup rame gitu, bahkan mungkin hampir tiap bulan atau beberapa bulan kita akan menemukan beberapa kasus kaitannya dengan korupsi dana-dana untuk pengelolaan persampahan. Yang kedua yaitu komitmen politik, ini juga hal yang menarik dan bersifat lintas skala pemerintahan begitu ya, artinya di nasional, kemudian di daerah, eh, pemimpin politiknya bagaimana melihat eh, isu persampahan gitu. Terus yang ketiga ada pilihan teknologi. Ini juga beberapa pembahasan yang muncul karena di grup Forvasi juga banyak pegiat ya, praktisi yang juga punya banyak ide tentang teknologi, misalnya Magot. Kemudian kita juga ada melihat misalnya teknologi yang beberapa mungkin tidak berhasil, gagal dan lain sebagainya. Ini juga menjadi concern yang penting ya untuk diangkat. Lalu yang terakhir adalah konflik kepentingan dan juga inkonsistensi. Ini eh, tidak hanya lintas sektor, tapi juga kadang terjadi di dalam sektor yang sama gitu. Lintas sektor tentu saja, misalnya eh, kementerian menyatakan akan mengurangi sampah dan lain sebagainya, tapi misalnya kemudian dari sisi swasta ini belum bisa memenuhi ini gitu kan, terkait dengan extended producer responsibility. Dari sisi pemerintahannya sendiri kadang-kadang antar satu lembaga juga punya kebijakan yang tidak koheren gitu ya, tidak konsisten, tidak sinkron. Ini juga menjadi satu hal yang menyebabkan kontraproduktif untuk perubahan atau transisi pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini concern dari grup WA yang kami klasifikasi. Selanjutnya, ya ini saya oper ke Like, silakan. Oke, mau tes suara dulu, jelas suaranya? Mas Jelas Panggi? ke Oke, ya izin melanjutkan pemaparan dari hasil riset kami. Selanjutnya adalah pembahasan lebih detail temuan-temuan analisis dari tim riset terkait 10 seri webinar yang sedikit menambahkan tadi yang dijelaskan oleh Bang Randy. Jadi webinarnya juga diadakan terbuka bagi publik ya, dilakukan via daring. Dan kalau Bapak Ibu mau menyaksikan 10 seri webinarnya, sudah ada rekamannya di-upload di YouTube. Nah, nanti bisa langsung dicari aja kata kuncinya Forvasi gitu ya. Ada 10 rangkaian webinar yang bisa dilihat secara lengkap gitu, tapi di sini saya coba untuk merangkum beberapa poin-poin penting yang menjadi satu bahan kita ya untuk merekomendasikan kebijakan terkait tata kelola persampahan di Indonesia. Dan di sini juga kami coba menganalisis kaitannya dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi di awal, begitu. Nah, untuk yang pertama, rangkaian seri webinar yang pertama, kami mengundang dari sektor kerelawanan dan organisasi sipil, ada Ibu Catur Yuda Haryani, beliau adalah Direktur dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali, dan ya ada hal-hal yang kita bisa dapat pahami begitu ya, bagaimana sebagai sektor yang volunteer begitu ya, organisasi masyarakat, beliau banyak melihat bagaimana isu sampah yang terjadi begitu ya, peningkatan volume sampah yang terus bertambah, tapi ternyata dalam pengelolaannya sistemnya yang tidak tidak bisa menyesuaikan begitu ya
permasalahan yang ada, sehingga ya isunya semakin parah, semakin memberikan dampak yang buruk, dan itu menjadi satu dasar juga gitu ya pentingnya untuk mengatasi permasalahan sampah. Dan beliau juga di sana menginisiasikan gerakan Zero Waste di PPLH Bali. Nah, kami menemukan adanya kaitan dengan rumusan masalah yang kedua, begitu yang ketiga dan yang pertama untuk webinar yang ini. Nah, kemudian yang kedua, kita mengundang narasumber dari sektor publik kerelawanan, ada Pak Junaidi Sari Purnawan dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Ya, beliau sebagai seorang yang melihat ya dari bidang kebudayaan, gitu, antropologi atau kemanusiaan, ya kita sebagai masyarakat yang sebenarnya secara peradaban tuh perkembangannya memiliki fenomena budaya yang nyampah gitu ya. Dan beliau menjelaskan apa sih latar belakang itu, kenapa masyarakat punya kebudayaan membuang sampah sembarangan. Ada beberapa poin-poin yang menarik begitu ya, bagaimana kita memang sudah melihat bahwa sampah itu menjadi sesuatu yang bukan tanggung jawab kita begitu ya, atau ada pemikiran yang oh iya sepertinya itu udah menjadi jadi tugas dari petugas kebersihan begitu ya. Jadi ya udah buang sampah sembarangan aja. Dan ya beliau juga cukup punya banyak keresahan di bagian itu, dan menyampaikan bagaimana upaya-upaya pengurangan sampah yang kita bisa lakukan di lingkungan sehari-hari, bagaimana kita ya mengurangi, kemudian menggunakan ulang dan juga memanfaatkannya kembali begitu. Nah, bagaimana di webinar ini juga kami menemukan ada kaitannya dengan rumusan masalah yang kedua, ketiga, dan yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya untuk seri yang ketiga, kami mengundang narasumber dari sektor publik dan pemerintah. Ada Pak Imade Andika. Ya, Imade Andika. Beliau adalah Kepala Desa dan Penggagas Program TPS 3R Sayan. Ya, beliau berjuang di Desa Sayan untuk membuat satu pengembangan pengelolaan TPS 3R. Walaupun memang banyak tantangan dalam menjalankannya, baik dari masyarakatnya, dari regulasinya, dari pendanaannya, tapi ya itu adalah salah satu bentuk keberlian beliau untuk membuat satu upaya melakukan penyelesaian permasalahan sampah di Desa Sayan. Dan beliau juga menjelaskan apa aja produk-produk yang dihasilkan dari pengelolaan sampah di TPS 3R. Dan kaitannya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kaitan-kaitan yang setiap seri yang ya kita adakan itu. Untuk seri webinar yang ketiga ini ada yang rumusan masalah yang kedua, yang keempat, dan pertama. Selanjutnya untuk seri seri yang keempat, kami mengundang dari narasumber dari sektor kerelawanan, organisasi sipil, itu dari Pancawara Bali. Ya, kita sama-sama tahu ya, ini adalah gerakan anak-anak muda yang sebenarnya juga muncul karena ada keresahan bagaimana banyaknya timbulan sampah gitu ya, dan mereka fokus di daerah-daerah sungai gitu, dan ya mereka membuat satu gerakan yang saat ini sudah ini ya, mereka banyak melakukan gerakan, sudah terkenal juga, banyak melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam melakukan pembersihan sungai. Dan ya mereka juga dalam webinar itu menjelaskan bagaimana peran komunitas, lembaga swadaya masyarakat atau NGO dalam meningkatkan kepedulian publik tentang isu sampah, dan bagaimana juga peran media sosial dalam kampanye lingkungan begitu, karena mereka juga salah satu contoh gerakan yang banyak melakukan kampanye-kampanye lingkungan melalui media sosial. Nah, selanjutnya untuk yang seri kelima, kita mengundang narasumber dari sektor privat atau kerelawanan, yaitu Pak Ida Bagus Mandara Brasika. Ya, beliau adalah beliau adalah founder dari Bank Sampah Induk Digital ya. Beliau juga aktif di beberapa kegiatan tentang topik-topik tentang perubahan iklim begitu ya. Dan di sini webinar ini beliau menjelaskan dengan komprehensif begitu bagaimana sih hubungan dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik terhadap perubahan iklim, bagaimana juga pengaruh yang cukup besar dari gas metanes untuk pemanasan global atau gas efek rumah kaca terhadap perubahan iklim, dan juga bagaimana persebarannya dari berbagai sektor begitu ya, dari penggunaan bahan bakar tidak terbarukan begitu ya, dan bagaimana terutama juga dari sampah itu sendiri. Nah,
begitu. Dan selanjutnya untuk seri yang ke-6 kami mengundang staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata. Nah, beliau memberikan banyak sudut pandang ya bagaimana pemerintah dalam secara khusus ini sektor pariwisata melihat bahwa ya permasalahan sampah itu juga sangat serius ya gitu ya, memberikan dampak yang merugikan begitu ya, dan beliau menyampaikan kalau ada faktor lemahnya penegakan peraturan dalam penyelesaian masalah sampah, dan ya upaya yang pemerintah coba lakukan juga dalam sektor pariwisata adalah suatu kebijakan yang disebut dengan istilah Sustainable Tourism Development. Nah, kemudian untuk seri yang ke-7 kami mengundang dosen ilmu sosial politik UGM, yaitu Ibu Nur Azizah. Bagaimana di sini dari sudut pandang akademisi kita mengetahui ya secara khusus dalam bidang sosial politik ya, bagaimana isu sampah ini dilihat menjadi salah satu akibat yang muncul karena regulasi yang lama begitu ya. Kalau kita melihat bagaimana sejarah singkat pembentukan undang-undang pengelolaan sampah gitu ya, Undang-Undang 18 2008 harus ada dulu apa ya istilahnya satu bencana tentang yang besar di TPA gitu ya, yang sebenarnya menjadi pembelajaran bersama begitu ya, bagaimana sebagai masyarakat dan juga pemerintah yang menanggapi isu-isu masalah ini ya dilihat cukup lama gitu ya untuk mengatasinya begitu. Kemudian juga beliau menyampaikan hak dan wewenang pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini sangat erat kaitannya dengan political will, dan beliau juga memberikan satu saran begitu ya, bagaimana sebenarnya dalam bidang sosial politik perlu ada narasi politis supply demand dalam menangani masalah sampah. Nah, kemudian yang seri ke-8 kami mengundang kembali dari sektor kerawanan organisasi sipil Gerakan Zero Waste, yaitu Pak Wawan Some. Beliau juga banyak bergerak dalam gerakan-gerakan nol sampah begitu ya, bagaimana kita sebagai masyarakat juga punya peran untuk ya mengurangi sampah begitu ya. Dan beliau dalam webinarnya juga melihat bagaimana dampak-dampak serius gitu ya dalam bidang lingkungan, sumber daya alam, manusia, dan beliau juga dari keresahannya membuat satu upaya pengurangan timbulan sampah, dan ada satu gagasan yang menarik bagaimana pentingnya kita memahami hierarki pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat yang mungkin saat ini kita melihat ya masih belum banyak tersebar luas begitu ya, kita memahami kalau mungkin hierarkinya tidak ada gitu ya, atau ya beliau juga menyampaikan hierarki itu penting untuk dipahami dengan baik ketika kita mengatasi permasalahan sampah. Nah, kemudian yang ke-9 kita mengundang sektor privat korporasi, itu PT Sumber Organik dari yang berlokasi di Surabaya, ada Pak Muiz ya, Mesilianto. Beliau di sana mengembangkan PLTSA, di mana mereka juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah, di mana PT Sumber Organik ini dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola sampah organiknya begitu. Sehingga ada satu inspirasi begitu ya bagi masyarakat juga, ada satu contoh bagaimana upaya pengelolaan sampah yang memang didukung oleh komitmen pemerintahnya begitu ya. Dan bagaimana di sana sampah-sampahnya diubah menjadi energi listrik, dan kemudian menjadi satu keuntungan juga ya bagi PT Sumber Organiknya atau bagi pemerintah, dan ya tentunya untuk semua masyarakat yang ada di sana juga. Dan terakhir untuk yang ke-10 ada narasumber kita itu dari sektor privat publik, itu Pak Karinswa Bu Sri Bebasari. Beliau yang sudah berpuluh tahun begitu ya, yang melihat bagaimana permasalahan ini terjadi, bagaimana juga upaya penyelesaiannya sampai mulai dari beliau juga berkecimpung di bidang persampahan begitu ya. Dan di sini kita melihat bahwa ya salah satu kuncinya adalah kita perlu sama-sama untuk mengalami perubahan pola pikir begitu ya. Bagaimana 5 aspek penting untuk melakukan pengelolaan sampah dan juga dukungan political will, serta
identifikasi yang detail begitu ya, apa sih sebenarnya penyebab dari permasalahan-permasalahan ada dari 5 aspek itu, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana kami coba menganalisisnya dan berkaitan dengan beberapa rumusan masalah yang sudah dirumuskan di awal dari riset ini. Sekian, saya kembali lanjutkan ke Bang Randy. Ya, baik. Terima kasih, Like. Ya, ini kami menggunakan framework yang digunakan INSWA. Beberapa kali juga disampaikan oleh Ibu Sri Bebasari dalam presentasinya bahwa ada lima komponen ya, komponen utama dalam pengelolaan sampah, regulasi, tentu saja aturan yang jelas, yang ketat, siapa yang harus diatur, bagaimana pengelolaannya harus dilakukan, dan lain sebagainya, termasuk sanksi sebenarnya. Ini juga hal yang sangat penting. Kedua, kelembagaan. Ini siapa yang berwenang, responsibility, tanggung jawabnya apa saja dari masing-masing aktor atau komponen stakeholders tersebut. Kemudian yang ketiga, ada aspek pendanaan. Bagaimana dana-dana ini digunakan, tidak dikorupsi, kemudian dialokasikan secara menerus, begitu ya. Lalu yang keempat, kita punya aspek teknologi yang juga penting untuk memberikan fungsi yang efektif Ya. dari teknologi tersebut dengan mensinkronkannya dengan kebutuhan-kebutuhan lokal, misalnya, kemudian dengan kemampuan SDM, dengan dukungan riset, dan lain sebagainya. Lalu juga tentunya ada aspek sosial budaya, ya, bagaimana kita menilai, mempersepsikan paradigma kita, pola pikir kita melihat sampah itu seperti apa. Ini juga aspek yang sangat penting. Dan semua ini landasannya adalah political will, keberpihakan politik atau komitmen politik terhadap masing-masing komponen tersebut. Dan semua akan sangat saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, ya, kita lihat rekomendasi kebijakan dari 5 pilar tersebut atau 5 komponen tersebut. Pertama, kita mulai dari politik ya sebagai dasar. Perlu kita lihat sampah ini sebagai prioritas politik. Tentu kita melihat dalam perdebatan capres-cawapres atau mungkin wali kota, bupati, kita bisa melihat apa sih yang muncul gitu ya dari janji politik, dari kampanyenya. Nah, dari sini kita bisa mulai mengawasi sebenarnya ada tidak isu lingkungan hidup, termasuk ya isu persampahan di sana. Ini hal yang sebenarnya sangat mendasar sebagai kita sebagai yang mengawasi begitu ya, mengawasi pemimpin politik kita supaya janji-janjinya jauh lebih mengakar kepada masalah-masalah lingkungan termasuk pengelolaan sampah. Kemudian keberlanjutan ya, tentu saja kita punya siklus politik yang berganti setiap 5 tahun. Imbasnya pun tidak hanya di pucuk kepemimpinannya gitu ya, tapi ke governance, struktur tata kelola ke bawahnya gitu kan. Nah, ini bagaimana dia dilanjutkan ide-ide atau agenda-agenda pengelolaan sampah yang sudah jalan ini berlanjut. Ini juga sangat penting. Jadi kalau orang bilang ganti pemimpin, ganti program, nah ini bagaimana isu sampah ganti pemimpin tetap lanjut programnya yang bagus gitu. Kalau ada program yang lebih baik ya boleh saja, tapi yang sudah bagus jangan cuman gara-gara interest politik kemudian berubah. Yang terakhir adalah melihat agenda persampahan sebagai upaya kolektif untuk, nah ini juga penting, mencapai kesehatan publik dan mitigasi iklim. Ini agenda global, tidak hanya lokal begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat kesehatan publik,
jaringan dampaknya ini luas begitu. Misalnya kalau kita lihat ada ada kontaminasi di satu area, ini aspek yang terganggu bagi kesehatan publiknya itu bisa lintas daerah, dan kalau terakumulasi bahkan bisa mungkin lintas lintas negara. Misalnya kita lihat bicara kontaminasi mikroplastik, itu sudah sebarannya ke laut dan posisinya sudah tidak hanya di daerah yang terjadi kebocoran sampah plastik ke laut, tapi sudah global. Dan termasuk agenda agenda internasional mitigasi iklim ini juga dampaknya dua arah gitu ya. Kita menuju global, kemudian di saat yang bersamaan global aspeknya dampaknya juga menuju ke kita. Ini juga artinya upaya lokal ini sangat juga berpengaruh sebagai upaya untuk mitigasi iklim bersama di level internasional. Yang kedua adalah regulasi. Di sini penegakan hukum baik di level nasional maupun daerah sebaiknya dikuatkan, idealnya dikuatkan, karena tadi kita melihat faktanya memang ada hal-hal yang belum disanksi, ya, misalnya dari sisi korupsi, dari sisi private, gitu. Hal yang kedua, regulasi yang terstruktur dari level nasional hingga level komunitas. Ini bisa kita lihat misalnya di Jakarta ya, yang sudah membuat satu regulasi sampai ke level RW. Tapi tentu saja ini tidak hanya mengatur publik gitu harapan kita, tapi produsen, ya artinya swasta, ini juga menjadi target regulasi yang juga perlu kita perkuat lagi. Dan dalam penyusunannya tentu saja perlu partisipasi publik. Dan salah satunya forum Forpasi ingin menyampaikan bahwa ini ada concern yang menjadi perhatian gitu ya, perhatian publik. Apa saja kami list dan kami sampaikan. Mungkin bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih kuat lagi. Aspek pendanaan, kita bisa prioritaskan alokasi anggaran tentu saja dengan instrumen pengawasan dan evaluasi yang lebih baik. Dan selain anggaran lanjut gitu ya, artinya komitmen anggarannya ini terus dilakukan setiap tahun, dan juga pengawasannya juga perlu kita lakukan setiap tahun, termasuk evaluasinya dari sisi efektivitas anggaran tersebut. Diversifikasi sumber pendanaan ini juga banyak jadi perhatian. Beberapa dokumen dari organisasi lain juga sudah melihat potensi diversifikasi pendanaan tidak hanya dari retribusi begitu ya, ada skema-skema lain yang bisa dioptimalkan. Dan tadi yang juga sempat kami singgung, kestabilan pendanaan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas jadi hal penting saat kita bicara soal pendanaan, terutama pada pelayanan publik ya, seperti persampahan. Kelembagaan, nah, ada beberapa ide yang muncul begitu, misalnya perlukah kita punya badan khusus, perlukah kita punya komite khusus dan lain sebagainya untuk mengatur sampah ini, atau untuk mempercepat ya, melakukan percepatan pengentasan masalah persampahan, atau bahkan menetapkan kondisi darurat sampah di level nasional yang kemudian dieksekusi sampai ke level daerah. Ini menjadi topik yang juga menarik untuk dipertimbangkan pada level nasional dan daerah. Kerjasama antara swasta, pemerintahan, lembaga riset, baik secara horizontal maupun vertikal, lintas skala pemerintahan, lintas skala aksi gitu. Lalu ini juga beberapa kali tadi kami tekankan, peran produsen ya Bapak Ibu, mau tidak mau lifestyle yang kita hasilkan saat ini terbentuk ya dari bagaimana
sistem sistem produksi dan konsumsi yang dimulai oleh produsen. Ya, kita punya saset dan lain sebagainya. Mungkin dulu sebelum ada saset kita tidak tidak menimbulkan banyak sampah saset seperti sekarang gitu. Semakin kecil semakin banyak, artinya akumulasi sampah saset misalnya itu semakin besar juga. Ini contoh dari peran produsen. Teknologi tentu saja dukungan riset dan pengembangan untuk pengelolaan sampah banyak sudah dilakukan. Nah, ini juga sebaiknya diikut sertakan proses risetnya, kemudian diidentifikasi dampak dari teknologi tersebut, dia menimbulkan masalah baru atau tidak, misalnya seperti polusi udara dan lain sebagainya. Dan juga edukasi pelatihan kolaborasi untuk pemanfaatan teknologinya. Artinya kalau ada teknologi yang digunakan, biasanya ada spesifikasi khusus ya. Input sampahnya harus A, tidak boleh B dan lain sebagainya. Nah, ini kan butuh spesifikasi ini tentu saja butuh pemahaman, butuh pelatihan baik dari sisi operatornya ataupun kita sebagai orang yang menghasilkan, pihak yang menghasilkan gitu ya. Nah, ini paling sederhana gambarannya adalah dengan pemilahan misalnya. Dan yang terakhir adalah aspek sosial budaya dalam arti luas ya, internalisasi pengetahuan, pemahaman, kesadaran tentang pengelolaan sampah sampai bahkan mungkin ke pemisahan kalau kita pemilahan atau pemisahan kalau kita sudah mungkin beberapa daerah ya atau beberapa desa punya inisiatif-inisiatif yang lebih kuat untuk ini. Nah, bagaimana kita bisa belajar bagaimana mereka menginternalisasi itu, kemudian mungkin bisa kita skalanya kita perbesar. Lalu yang kedua, infrastruktur dan partisipasi masyarakat tentu saja lebih kuat lagi, tidak hanya misalnya forum publik 1-2 kali gitu ya, tapi selama proses perumusan kebijakan dan lain sebagainya secara aktif dan proaktif gitu lebih dilibatkan. Dan kemitraan kolaborasi untuk kanal-kanal informasi seperti media, sosial media ini juga punya pengaruh yang besar. Beberapa influencer isu persampahan kita lihat juga berhasil memberikan pengaruh ya. Ini hal yang menarik yang kami lihat juga perlu kita manfaatkan melalui kanal informasi ini, yaitu media dan sosial media. Selanjutnya, oke, ya. Kami cukupkan presentasinya, Bapak Ibu. Kita mulai mungkin dengan diskusi dari teman-teman. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Randy dan Like ya sudah memaparkan tadi. Jadi itu tadi sebagai informasi untuk publik. Ini sebenarnya sudah kita lakukan dari lama dan sempat dipaparkan secara simpulan di acara kita 123 di Jakarta yang untuk mengundang elemen calon presiden. Nah, dan di sini kita berencana untuk mengirimkan satu bundel dokumen rekomendasi kebijakan atau beberapa lembaga kementerian lembaga ataupun yang pihak-pihak spesifik yang kira-kira dapat menindaklanjuti hal ini. Dan di sini kita berharap ada respons dari publik karena ini tentu saja temuan yang masih belum seberapa artinya, belum seberapa dalam artian kita berupaya semaksimal kita dari rakyat mengambilkan materi-materi riset, mengambilkan data, artinya seupaya kita itu masih barangkali kulitnya dari seluruh fenomena yang terjadi di Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kita butuh bersama-sama, walaupun dari aspek riset, dari aspek suara ya, suara publik, dan juga artinya kebersamaan kita untuk mendorong kalau sejatinya hipotesa ataupun temuan-temuan tadi dan juga rekomendasi kebijakan memang
betul-betul kita butuhkan untuk membuat suatu sistem yang baik. Karena hipotesa formasi adalah kalau memang suatu kebijakan itu kurang baik ya, karena memang tidak ada urgensinya dari publik untuk mendorong sense of crisis atau sense of urgensinya itu belum dapat. Jadi mudah-mudahan itu, dan juga untuk badan khusus sudah ada, saya tambahkan sedikit tadi, itu sudah ada perbincangan di beberapa pihak. Barangkali ini suatu hal yang sangat perlu untuk kita dorong. Karena apa? Karena isu sudah sporadis, masalah banyak, belum ada komandan secara nasional, dan belum pernah merasakan kepemimpinan itu, dan mudah-mudahan badan ini bisa mendorong semua itu. Jadi itu untuk pengantar sebelum masuk sesi diskusi ini, sekaligus juga saya sapa di sini ada Ibu Enci, kita sebut Ibu dari tadi. Halo Ibu, sudah bergabung, terima kasih. Iya, itu sedikit sapaan kepada Ibu Enci, karena kita menggunakan ya, framework atau langkah pikir khususnya itu dari ISWA. Oke, ini dipersilakan buat publik kalau ingin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ini sebelumnya saya bacakan dari Kak Muklis ya. Kenapa pada level sumber tidak berjalan program 3R ini? Apa upaya alternatif yang dapat dilakukan? Nah, ini mungkin ada rekan-rekan atau dari Lika atau Bang Reni mau menambahkan, silakan. Ya, ini diskusinya terbuka ya, Bapak Ibu. Kami bukan narasumber ahli yang bisa memberikan solusi, tapi nanti coba kita tentu saja buka jawaban dari teman-teman yang lain. Tapi eh, saya mungkin agak provokatif sedikit begitu untuk juga menjawab ini. Kalau kita bicara sumber sampah 3R, itu yang dimaksud kita publik yang rumah tangga ya, yang yang mengeluarkan sampah, atau sebenarnya sumber yang lebih sumber lagi, tanda kutip yang lebih sumber, yaitu produsen yang bikin sasetnya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang menarik ya untuk dilihat dua sudut pandang ini. Beberapa menyatakan sumber sebenarnya adalah produsen, karena mereka yang produksi saset, kita gunakan produknya, kemudian rumah tangga ya, saya sebut kita sebenarnya ya rumah tangga secara umum yang menggunakan produk di dalamnya, kemudian jadi sampah. Muncullah kan kemudian ada skema extended producer responsibility itu yang melihat bahwa ya sumber sebenarnya bukan rumah tangga tapi produser utamanya yang memproduksi saset dan lain sebagainya kalau kita melihat kasus sampah begitu, sehingga muncullah extended producer responsibility, walaupun kemudian efektivitas EPR dengan supply chain yang luas ya, katakanlah kalau Indonesia pabriknya di kota A tapi kemudian distribusi barangnya, komoditasnya kan mungkin dari Sabang sampai Merauke ada. Bagaimana sih si produser ini mempertanggungjawabkan sampah mereka yang sudah tersebar ke banyak daerah ya. Ini juga saya rasa jadi PR besar. Beberapa mungkin sudah bereksperimen menggait ya, sekarang kan ada aplikasi-aplikasi ya yang membantu proses ke pengambilan koleksi sampah ini, tapi beberapa kan tidak dinilai valuable ya, tidak punya nilai. Nah, ini biasanya juga luput dari daftar sampah tersebut. Nah, kalau kita bilang kita digempur terus dengan misalnya saset dan lain sebagainya, di saat bersamaan fasilitas dari kotanya tidak ada nih untuk 3R, atau memang mungkin aturannya belum ada, kemudian tidak disediakan fasilitas. Nah, ini kalau sumber yang tadi disebut sumber adalah rumah tangga, ya itu juga mungkin tidak akan berjalan dengan
baik. Bahkan di beberapa kota, misalnya pengalaman saya di Sheffield atau di Amsterdam, eh, yang nakal gitu ya, kalau publik yang iseng tidak tidak menaruh sampah pada ketentuan eh, sampahnya itu apa gitu, itu masih ada. Tetapi sanksinya juga cukup kuat ya. Misalnya ini saya diskusi dengan teman di rumah yang lebih lama tinggal di sini. Misalnya kita dapat surat tuh ada alamat, tapi kita tidak menaruh surat berbahan kertas itu di tempat sampah recycling untuk kertas. Kemudian ada alamatnya. Kita tunggu aja dalam beberapa hari nanti ada tagihan sanksi gitu ya, denda. Karena alamatnya muncul nih, misalnya Randy, oh lokasinya di sini. Lah dia buang sampahnya bukan di sampah kertas nih. Ya udah, ada namanya. Udah tiba-tiba beberapa hari kemudian surat denda datang. Nah, ini instrumen sanksi pun eh, eh, harus muncul ya. Tidak hanya ke rumah tangga sebenarnya, kalau tadi kita bicara extended producer responsibility, tentu saja tanggung jawab ke produsen ya, sanksi ke produsen juga mungkin perlu dimunculkan. Saya buka kembali jawaban dari teman-teman. Silahkan diskusinya. Siap. Tadi ada yang mau masuk untuk menambahkan? Silakan aja kalau mau masuk. Ini sebelum ada yang tunjuk tangan atau unmute. Itu tadi salah satu sudut pandang ya, itu dari Bang Randy, apalagi sudah menjalani di luar negeri apa saat ini, yang artinya mereka punya histori yang lebih panjang, sejarahnya lebih panjang tentang pengelolaan sampahnya. Dan itu kalau ditarik lagi, bagaimana sih tanggung jawab dari penghasil utama ini? Nah, itu kan salah satu juga yang menjadi bagian dari yang kita riset kemarin. Oke, ini ada Bang Darwis. Silakan Bang. Ya, makasih Bang Doan ya atas kesempatan di siang hari ini. Ya, tadi saya sudah banyak sekali mendengar terkait apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Lalu kemudian saya ada keinginan untuk banyak lebih tahu soal sampah ya, karena di sekitar lingkungan rumah saya terdapat banyak sekali sampah berserakan di pinggir sungai, di jalan dan lain sebagainya. Nah, bicara soal sampah, tentunya kita juga harus fokus ya pada persoalan yang lebih besar lagi. Apa itu? Yakni terkait dengan degradasi lingkungan ya. Degradasi lingkungan memang adalah masalah yang serius yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan ekosistem. Sampah-sampah ini yang tidak dapat dikelola dengan baik tentunya menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan di kemudian hari ya. Maka atas dasar pemikiran itulah kemudian saya dan kita semua tentu berkewajiban ya untuk saling menjaga lingkungan dan dapat melakukan pengelolaan sampah secara efisien. Lalu ada muncul pertanyaan agar saya juga bisa menjadi solusi di lingkungan rumah, bagaimana kemudian yang seharusnya saya lakukan untuk menciptakan atau untuk melakukan upaya mitigasi ya guna mencegah dampak degradasi lingkungan terkait sampah ini. Ya mungkin itu saja Mas Doan, Bang Doan yang mau saya tanyakan untuk narasumber yang ada pada diskusi kita siang hari ini. Terima kasih, demikian. Ya, terima kasih Bang Daniel Darwis sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, ini barangkali untuk yang ini mungkin ada pandangan kalau dari akar rumput dari Bang Randy ataupun Lika ya. Nanti kita bisa diskusi umum juga, diskusi publik juga kalau ada yang mau menambahkan. Ya, ini saya yakin mungkin Bapak Ibu yang lain ada pegiat ya yang punya masukan solusi dari pertanyaan Bang Daniel tadi. Silahkan Bapak Ibu. Ya.
Oke. Ya mungkin sambil sambil menunggu saya cuman apa ya, kebayang beberapa inisiatif lokal gitu ya, misalnya di RW di Jatinegara itu ada yang perjuangannya cukup eh, menarik, panjang untuk masalah sampah organik ya, kompos. Jadi mereka membentuk kompos kolektif kalau nggak salah, sorry, koperasi kompos, Mas Daniel, Bang Daniel. Eh, dari yang jumlah rumah tangganya sedikit ya, jumlah yang ikut kemudian nambah gitu. Ini hal yang menarik sampai akhirnya wadah kompos mereka nggak cukup untuk nampung karena jumlahnya sudah jumlah rumah tangga yang ikut sudah banyak gitu. Akhirnya muncul jejaring baru gitu ya, yaitu kompos kolektif yang diinisiasi teman-teman kebun Kumara dan Maga Larva yang Magot itu. Karena di komposter lokal fasilitas mereka kurang, nggak cukup menampung itu, akhirnya mereka kerjasama dengan kompos kolektif untuk diangkut. Nah ini saya melihatnya bagaimana inisiatif lokal berjejaring dari level individu, kemudian naik jadi level komunitas gitu ya. Bagaimana kemudian naik lagi jejaringnya sampai ke level dua organisasi berbeda lah kita bilang, mungkin RW dan sampai kemudian ada si kompos kolektif ya, dari koperasi kompos jadi kompos dan kompos kolektif ini berjejaring. Nah, mungkin saya membayangkan jangan-jangan nanti kemudian naik lagi ke atas. Nah ini kan pembentukan community of practice ya istilahnya, orang yang punya dedikasi, kita yang punya dedikasi terhadap kegiatan-kegiatan ini mungkin bisa juga menginisiasi kecil, di samping juga tentu saja kita harus minta pertanggungjawaban eh, otoriti lokal ya, pemerintahan dan lain sebagainya. Kalau memang kita sudah bayar pajak atau bayar retribusi terkait sampah, mau nggak mau kan kita berhak mengklaim ya hak kita atau kewajiban mereka gitu ya, hak kita untuk mendapatkan pelayanan sampah dan kewajiban mereka untuk melayani persampahan tersebut, di luar juga tadi inisiatif-inisiatif lokal. Tapi mungkin ada Ibu Sri yang mau menambahkan, silakan Ibu. Terang aja kok. Mas Randy, saya lagi dengerin, pada pintar-pintar. Jelas saya menghargai banget nih Forpasi. Jadi udah relawan, tapi kerjanya serius banget gitu ya. Dan ini deh, Bang Doan, Randy, Malika. Jadi menurut saya kalian analisisnya kalian tuh udah mulai udah mulai komprehensif gitu. Di 5 aspek saya tadi juga udah dibahas lumayan. Jadi menerjemahkan apa yang selama ini saya transfer ya. Saya ngerasa nenek-nenek banget di sini. Ini Randy lagi di UK ya, di Inggris ya. Saya lagi kuliah di sana, tapi posisi sekarang lagi di Amsterdam, Ibu. Oh, lagi di Amsterdam. Oh, Iya. Amsterdam, oke. Iya, Doan, saya pikir ini bagus banget nih, apa tadi, eksekutif summary-nya, kemudian Doan bikin tadi. Nah, itu jawaban degradasi lingkungan ya tadi sebetulnya kan sebabnya ada di poinnya Doan, bahwa lingkungan masih dianaktirikan. Jadi oleh karena itu usaha-usaha kita yang seperti ini berjuang bagaimana supaya lingkungan ini menjadi prioritas. Apalagi kalau kita bicara sampah. Jadi memang dari anggaran aja misalnya untuk sanitasi, untuk lingkungan di bawahnya ada sanitasi. Lingkungan aja udah kecil. Turun ke sanitasi anggarannya kecil lagi. Turun lagi ke sampah tinggal 0,00 sekian. Jadi kalau memang kita mau berjuang, tadi strateginya strategi seperti itu, yang 5 aspek. Jadi ada political will kita bagaimana supaya masalah lingkungan khususnya sampah ini menjadi prioritas. Kalau sekarang itu tidak, kan saya selalu secara gampang ibaratnya dari perencanaan kota juga di Indonesia itu seperti bikin rumah nggak bikin toilet. Tapi bukan karena nggak ada dana, tapi nggak prioritas.
Padahal ruang tamunya sudah mewah, tapi toiletnya masih di kebun sebelah, masih di kebun tetangga. Jadi bukan karena tidak ada dana, tetapi cara berpikir kita, budaya kita itu belum prioritas terhadap kebersihan tadi, kebersihan lingkungan. Udah gitu tiba-tiba, padahal tujuannya di undang-undang itu pengelolaan sampah itu untuk kebersihan dan kesehatan. Jadi ini juga banyak sekarang yang menjadi masalah dicampur adukan antara cleaning service jasa dengan jual beli barang bekas. Ini dua makhluk yang berbeda sebetulnya gitu. Sehingga ada bilang sampah adalah uang, sampah adalah berkah. No, sampah adalah apa Doan? Sampah adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, Bu. Iya, kebersihan adalah investasi. Jadi yang di bisnisnya ini bisnis jasa. Kalau gedung kita mau bersih, ya kita harus bayar cleaning service kan. Nah, perkara si cleaning service-nya bisa jualan kertas bekas, bisa daur ulang ini, teknologi ini itu sebetulnya bonus. Kemudian saya setuju sekali tuh tadi Reddy bilang sumber sampah itu sebetulnya adalah produsen pabrik. Jadi kalau kita mau mengelola dari sumber, ya mengelola dari produsen. Kita masyarakat itu sebenarnya konsumen gitu. Jadi ibaratnya kalau narkoba kita ini cuma pemakai ya Doan, tapi pabrik sama pengedarnya. Pengedar. Iya, oleh karena itu saya berjuang banget memasukkan pasal 15 di undang-undang pada saat saya menyusun Undang-Undang 18/2008 di pasal 15 itu jelas. Produsen harus bertanggung jawab terhadap produknya dan kemasannya yang tidak terurai secara alam. Tapi ternyata bukan hal yang mudah. Gara-gara itu juga sampai PP-nya telat. Tadinya harusnya 2008 2009, PP-nya baru keluar 2012 peraturan pemerintahnya. Kemudian sekarang ada Permen dan lain. Karena dari pihak industri banyak yang merasa aduh gimana gitu ya. Selama ini tidak tersentuh, selalu yang disentuh hanya masyarakat dan pemerintah sebelum ini ya. Nah gitu sih, perjuangannya masih panjang. Saya seneng ada yang pokoknya tolong diteruskan. Iya, Bu. Masih Kira-kira panjang gitu. ini, Bu. Iya, ini keren banget ya udah hari Sabtu. Tapi sayang saya juga ini nggak bisa ini ya karena ada acaranya banyak juga nih hari Sabtu saya. Iya, Gitu. Bu. Iya, Wah, semangat deh ada Rike, Randy, aduh hebat banget deh. Pokoknya mudah-mudahan ini menular ke yang lain. Eh, dengan dengan apa relawan. Kadang-kadang saya pikir sementara orang yang punya gedung, orang yang punya gaji, orang yang punya staf, orang yang punya APBD, orang yang punya APBN, gimana itu ya, gitulah kira-kira. Itu aja deh, nanti saya keburu ngawur ngomongnya, Pak Doan. siap, Bunci. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Iya, ini tadi izin menyambungkan eh, karena tadi masih di pertanyaan Bang Daniel Darwis, itu sudah disampaikan tadi sama Bang Randy. Sudah ada tadi inisiatif beberapa contoh ya di komunitas. Itu dari tingkat tataran akar rumput bahkan ya di grassroots kayak gitu. Dan di situ juga paralel tuh, karena secara hak ada itu, ada tanggung jawab pemerintah dan juga tadi kalau ditarik lebih jauh tanggung jawab produser. Nah inilah sebenarnya belum ada konduktornya. Secara sistem itu sebenarnya masyarakat harus apa? Itu belum clear sebenarnya. Kita kalau boleh jujur belum ada. Oleh karena itu kayak di saat sistem roda persampahan itu sedang berputar dan sistemnya juga masih belum belum bagus lah ya, masyarakat akan berpikir seperti Bang Daniel tadi, ini sebenarnya solusi yang bisa saya lakukan itu apa? Dan ketika itu terjadi, itulah makanya kemarin Kompas menulis menjadi sporadis. Nah, barangkali yang bisa kita temukan intisari adalah dari beberapa riset kita. Tentu saja gerakan publik akan sangat bermanfaat ya, Bang Daniel ya, apalagi misalnya bermain di tingkat akar Ya. rumput itu banyak sekali yang bisa didorong sebenarnya Bang Daniel. Menambahkan juga kalau dorongan untuk beraktivitas misalnya clean up dan lain-lain satu hal, tapi satu sisi tadi seperti disampaikan Bang Randy ada juga secara sistem dan kebijakan itu yang artinya bisa diberikan sudut pandang. Jadi satu hal kalau misalnya yang kita lihat di publik banyak aksi dan lain-lain bikin produk sementara tadi Ibu Sri Bebasari
menyatakan kalau ini bukan industri produk sebenarnya waste management, tapi adalah jasa. Nah, siapa sih yang melakukan jasa ini dalam hal ini masih pemerintah kebanyakan. Barangkali atensi publiknya bisa di-shifting ke sana, Bang. Nah, itu untuk kalau dikatakan mengoposisi atau mengkritisi dekonstruksi itu seperti itu, tidak seperti itu ya. Tapi kalau semuanya perhatian secara pertanyaan itu, oh ini gimana sih sistem kita Pak dalam satu ruang lingkup misalnya RT RW. Nah itu kan pasti ada umpan balik tuh dari pemerintah karena mereka yang punya kewenangan. Nah barangkali di situ terjadi diskusi publik dan sama-sama guyup gitu Bang ya untuk menentukan sistem apa yang terbaik. Karena sebenarnya kalau secara aturan, secara operasional itu sepertinya sudah banyak sekali. Nah, tinggal dari masyarakat ini kepedulian publiknya seperti apa. Barangkali sedikit menambahkan itu sih, Bang Daniel Darwis. Semoga menjawab ya, Bang ya. Ya, terima kasih Bang Doan. Ya, Oke, siap Bang. Nah, ini tadi ada chat dari Bang Randy. Ini untuk publik juga yang tadi dari Bang Randy ke Bang Daniel. Ini ada operasi kompos. Nah, ini beberapa inisiatif yang sudah berjalan. Nah, ini mungkin ada lagi dari publik yang lain untuk bertanya. Tadi kita sudah diberikan semangat juga kepada dari Ibu Enci. Mungkin dari yang lain ada mungkin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya. Halo Bang, Halo, tes tes. halo, izin Bang. Bang Baim, oke, siap Bang Baim. Silakan Abang. Terima kasih Bang Doan dan Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom. Perkenalkan saya Ibrahim dari Bengkulu. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh narasumber soal TPA yang terbakar di beberapa wilayah. Sebenarnya kita bisa berangkat bagaimana dampak dari TPA yang terbakar itu menjadi salah satu titik tekan kita kepada pemerintah ya, khususnya di legislatif dan eksekutif, bahwa persoalan sampah ini kan harus menjadi menjadi serius oleh pemerintah untuk kedepannya bagaimana pengelolaan sampah ini bisa adil gitu ya, adil dan berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat di porsi anggaran misalkan, apakah dengan anggaran yang ada di legislatif itu sangat memungkinkan untuk dalam hal penanganan sampah gitu ya, khususnya di bagian hulu sampai ke hilirnya. Nah, yang kedua, persoalan di pemerintah daerah sampai sekarang kan kalau kita lihat gitu ya, contoh kayak di Bengkulu, persoalan sampah ini kan TPA-nya sudah overload, itu malah dia mau memperluas TPA-nya. Kemudian ada juga rencana mau mendorong untuk pembuatan TPA regional gitu ya, untuk menampung sampah dari beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu. Ada 3 kabupaten gitu ya, 3 kabupaten kota, Seluma, Bengkulu Tengah gitu ya, dengan Kota Bengkulu. Itu nanti akan direncanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, dan itu juga sudah disahkan di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi gitu. Nah, aku mau bilang gini Bang Doan dan teman-teman lain, apakah memang di dalam undang-undang yang disebutkan Ibu ini tadi soal produsen gitu ya, itu kan udah tegas itu bunyinya di dalam undang-undang itu, produsen itu kan bertanggung jawab untuk bagaimana dia bisa pengelolaan sampah gitu ya. Tapi kan faktanya sampai saat ini kan belum barang itu belum bisa dimaksimalkan. Nah, pemerintah seharusnya itu mempunyai green design atau peta jalan gitu ya, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah gitu ya, provinsi, kabupaten dan kota. Nah, pikir penting juga Bang, bagaimana kita desakan ini itu harus muncul dari bawah gitu ya, dari
provinsi, kabupaten, kota, sehingga kita bisa mendorong pemerintah pusat itu seberapa besar sih urgensinya untuk kita mendorong badan khusus untuk pengelolaan sampah ini gitu ya, Bang. Sehingga itu menjadi satu trigger bagi kita di Korpasi gitu ya, untuk mendorong kebijakan yang lebih yang lebih integral lah gitu ya, Bang. Mungkin itu Bang Doan bisa menjadi satu diskusi nanti ke depan untuk bagaimana kita perkuat konsolidasi di masing-masing daerah. Daya tekannya itu harus muncul dari bawah gitu, Bang, dari bottom up gitu ya. Sehingga kita enak mainnya ke kebijakan-kebijakan di nasional. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Baim. Nah, ini salah satu keresahan kita Bang ya. Dan ini sebagai informasi ke publik, kalau Bang Baim kebetulan sedang berada di Bengkulu dan kemarin bersedia untuk mengambil peran di Korpasi sebagai bagian dari Korwil Interim di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi saya sangat setuju Bang Baim. Artinya upaya kolektif setidaknya dari kesadaran, apalagi kalau ada gerakan dan dorongan, itu menjadi daya tekan. Nah, sehingga masyarakat bisa mendobrak sistem. Nah, tadi dari tim riset juga sudah menyampaikan. Nah, ini saya coba share kembali. Itu kalau di sini di kelembagaan ini yang menjadi rekomendasi kita, Bang. Nah, itu sudah disampaikan Bang Randy kalau peran dan kelompok masyarakat ini sudah di-highlight di sini dan juga di regulasi, partisipasi publik. Nah, yang paling menarik di sini ada beberapa nuansa. Kalau misalnya dalam regulasi di daerah, tentu saja perlu ada gerakan daerah yang lebih spesifik dalam misalnya penyusunan perda atau penyusunan anggaran di tingkat daerah mendorong. Dan kalau misalnya yang kita lakukan itu kan lebih ke aspek nasional dan di sini barangkali ada inisiatif-inisiatif yang terjadi setelah dari forum itu bisa di follow up kemana-mana atau ditindaklanjuti kemana-mana. Jadi itu sudah kita cantumkan Bang dan bahkan beberapa poin ini nanti kita akan dorong juga. Ini dokumen ini akan kita sampaikan ke lembaga pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali nanti kalau ada tambahan dari Bang Randy dan Like bisa juga. Ini yang saya catat itu adalah anggaran dari hulu ke hilir dan peta jalan. Dan bahkan sebenarnya ini kemarin saya diskusi dengan beberapa orang. Kalau mengenai anggaran, ada yang menyampaikan anggarannya kecil. Atau ada lagi yang menyampaikan anggaran ini sebenarnya besar, tapi tersebar kemana-mana kita nggak tahu penyerapannya seperti apa. Nah, itu yang mendasari hipotesis yang di awal. Nah, jadi ketika sekarang masih masalah, sampai itu terdapat potensi kekeliruan dalam menyerap anggaran ini. Dan ini tidak ada yang melihat gitu ya. Kalau bahasanya mungkin ada, tapi sangat sedikit. Mungkin di bawah dari 1% jumlah masyarakat Indonesia yang punya concern di sini. Sampai ke titik tadi harus merasakan dampaknya dulu. Kalau secara dampak terbakar, maksudnya kita jadi berefleksi ya Bang ya. Apakah kita nunggu semua terbakar dulu TPA di Indonesia ini, baru semua akan ribut dan teriak kepada pemerintah? Apakah harus seperti itu cara yang kita tempuh? Nah, itu kan menjadi refleksi bersama. Barangkali inilah salah satu menjadi keresahan, ada benang kusut di sini, dan mudah-mudahan badan ini sebenarnya bisa mengantisipasi semua komplikasi yang ada di sini. Itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin dari Bang Randy atau Lika ada tambahan? Ya, saya ya ini keresahan juga mungkin refleksi bersama kita ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya beberapa mungkin membaca satu dua atau mungkin lebih ya dokumen tentang ya kajian-kajian baik itu konsultan internasional gitu ya. Misalnya ini saya lagi iseng buka punya Sistemik, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada lembaga think tank gitu ya. Ini sudah membantu membuatkan satu analisis yang komplit
Kalau saya lihat membangun tata kelola yang kuat untuk mengamankan pembiayaan yang cukup untuk manajemen sampah begitu. Sudah dipetakan stakeholders-nya dan lain sebagainya begitu. Atau bahkan ini ada dokumen lain tentang pembiayaan solid waste management gitu di Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dibantu juga Embassy Denmark. Nah, artinya pada level nasional ini beberapa atau mungkin ada dokumen-dokumen lain lah, saya yakin yang beredar gitu ya untuk publik, baik itu lembaga internasional, lembaga lokal, lembaga nasional, saya rasa semua bekerja sama. Nah, yang mengganjal gitu ya, ini dokumen sudah banyak, ide-ide sudah banyak, dan saya yakin Ibu Sri di Inswa juga sudah sering kali membantu kementerian dan lain sebagainya untuk memberikan input dari pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi ada semacam batas ya. Kenapa sih kemudian dokumen ini tidak teraplikasi, tidak terinternalisasi dalam misalnya kebijakan, tidak terjemahkan dengan baik dari level nasional sampai ke level lokal. Nah, ini yang sementara ini kan jadi salah satu concern juga ya, tata kelola, kemudian bagaimana penerjemahan ide-ide dari lembaga think tank banyak gitu yang sudah memberikan masukan ke nasional, kemudian dari nasional ke daerah. Nah, ini proses, apakah karena prosesnya yang berhierarki ini sehingga penerjemahannya yang cukup terhambat. Nah, kemudian perlu tidak kemudian ada satu lembaga khusus misalnya yang membantu menerjemahkan, memberikan technical assistance gitu ya untuk lembaga daerah untuk menerjemahkan ide-ide yang sudah muncul dari lembaga think tank yang kemudian diinternalisasi di level nasional misalnya gitu. Artinya kalau kita bicara kajian ini sebenarnya udah banyak gimana cara dapat uang, ada PPP dan lain sebagainya. Ya emang kita harus hati-hati saat kita bicara investasi ya. Bahkan kalau Bapak Ibu googling gitu ya, ada satu dokumen dari City of London itu judulnya Financing Waste Infrastructure in Indonesia. Bahkan mungkin investor-investor, pebisnis-pebisnis di luar sana melihat infrastruktur persampahan jadi potensi. Ya, nah ini kan kita juga dari sisi publik juga harus mengawal ya bagaimana investasi ini masuk, apakah kemudian untuk kepentingan banyak orang ya, kepentingan yang luas, proses bisnis model mereka bagaimana, karena kalau kita belajar dari privatisasi, misalnya privatisasi air di Jakarta yang dilakukan oleh Thames Water dari London, jangan-jangan terulang lagi itu di sektor persampahan, khawatirnya kan seperti itu. Ya akhirnya kan yang Thames Water itu dinilai gagal tuh privatisasi air di Jakarta. Ya sama halnya kalau kita bicara investasi dari sektor swasta kan perlu hati-hati, artinya memprivatisasi pelayanan persampahan juga perlu perhatian yang lebih karena esensinya ini adalah pelayanan publik begitu. Artinya perputaran dananya mungkin dari publik, skema utamanya kalaupun ada sumber-sumber dana lain, nah ini perlu kita lihat. Atau jangan-jangan menarget produsen ya yang tadi memproduksi sampah-sampah tersebut. Karena kalau kita lihat supply chain untuk mendistribusikan barangnya, logistik untuk mendistribusikan barangnya ke konsumen sudah matang, tapi reverse logistik
ya bahasanya istilahnya reverse logistik untuk mengambil kembali barang yang sudah tersebar ke publik itu, ini yang belum matang. Kan kurang lebih seperti itu. Logistik ke konsumen sudah matang, tapi reverse logistik untuk mengembalikan sampah yang dihasilkan produsen ini belum belum matang. Ya ini beberapa refleksi ngalor ngidul saya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan lain, ada feedback, silahkan. Mantap tadi Bang Randy itu menyampaikan ada paper ya, apalagi hal-hal privatisasi ini pasti masih jauh sekali dari diskusi publik. Artinya masyarakat dia kan pragmatis ya. Kalau saya mencoba pakai sudut pandang masyarakat, ya saya nggak mau tahu lah, sampai saya hilang. Mau siapa yang, mau pemerintah yang ngolah, mau swasta yang ngolah ya, mungkin belum sampai dia ke sana dan dia menyerahkan ke publik. Tapi itu yang menjadi salah satu tajuk kita secara konsep ya, nasionalisme lingkungan. Apalagi di sini kita memiliki paradigma kalau saat ini itu semua harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan sebenarnya uangnya sudah ada, dan siapakah yang berwenang di situ, atau siapakah yang ingin melakukan suatu gerakan untuk mengamati proses ini, sehingga secara ideal yang saya pahami juga itu tentu saja kita tidak ingin privatisasi itu terjadi mengenai sampah ini, seperti yang tadi Bang Reni sampaikan, air. Dan ini kan satu-satu ya yang dicaplok dari kita, dari resource di Indonesia. Kita sama-sama tahu itu rahasia umum ya, dan barangkali itu bahkan bisa mengambil diskusi yang lebih panjang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan juga kita di Forpasi ingin menyampaikan ke publik kalau kita di sini berbicara nasionalisme lingkungan. Ini dari kita untuk kita kok, bukan untuk siapa-siapa kok. Nah, jadi barangkali itu untuk menyambung tadi dari Bang Baim ya. Memang masih panjang sih Bang, tentu saja. Dan daya tekan de facto-nya kita harus dipecut dulu Bang, dipecut dulu oleh dampak. Baru kita mau bergerak, padahal tanpa sadar banyak yang ini pengen masuk nih. Banyak yang ini memprivatisasi dan lain-lain. Wah ini kita nanti semakin provokatif ya diskusinya. Nah, barangkali itu Bang Baim ya. Oke. Mungkin ada lagi. Siap. Oke. Mungkin ada tanggapan terakhir atau pertanyaan terakhir, karena ini izin sudah lebih sedikit waktunya. Ya, mungkin kalau belum ada, nanti silakan disampaikan di chat ataupun di grup kita, di grup korporasi. Dan ini juga tadi menambahkan terakhir, kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan gerakan masyarakat, di sini korporasi selalu terbuka untuk publik siapapun itu yang menjadi bagian dari gerakan ini bisa mendaftarkan sebagai koordinator wilayah di daerah tingkat 1 ataupun 2 di provinsi ataupun di kabupaten kota. Ada linknya, silakan, supaya kita di sini kita ingin bersama-sama gitu. Yang melakukan ini sudah banyak sekali, yang melakukan hal-hal yang berurusan dengan sampah sudah banyak sekali. Yang kita lihat berseliweran di sosial media itu sudah banyak sekali. Tapi saya kemarin lihat satu meme ya, meme ini saya sayangnya nggak punya caption, yang mikirin recyclables, daur ulang, 3R, memilah dan lain-lain, mungkin itu 1% masyarakat Indonesia. Kita lihat seakan-akan isu ini udah selesai. Sementara 99% bahkan masih membuang di sungai, bahkan dia masih tidak bertanggung jawab lah, dan dia nggak peduli, dan itu adalah tantangan yang sangat besar sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus kawal isu ini ya. Jadi kita ada kebersamaan kita lah, sama-sama gotong royong gitu ya, secara konsep kita untuk di isu sampah ini. Izin nambahin sedikit, Mas Doan. Yes. Iya, Bapak Ibu Siap. juga biar kita tidak merasa sendirian begitu ya. Gerakan tentang advokasi atau ya pemikiran-pemikiran untuk reformasi tata kelola sampah ini tidak
tidak hanya kita gitu ya Bapak Ibu, tidak hanya Forpasi, artinya banyak sekali tadi ada Inswa, kemudian beberapa gerakan, misalnya diet kantong plastik, ini yang mengadvokasi ke pembatasan kantong plastik sekali pakai, kemudian eh, ada konsorsium ASWI dan lain sebagainya. Ya artinya kita tidak sendiri begitu Bapak Ibu. Mungkin capek nih berjuang sendiri ya. Kita melihat ada lembaga, ada kumpulan organisasi, ada NGO, ada komunitas, ada pegiat, semua bekerja bersama. Nah ini yang kemudian kalau teorinya disebut community of practice, punya pengaruh besar untuk merubah sistem, walaupun mungkin memang butuh waktu yang cukup lama begitu ya perjuangannya. Eh, Ya merefleksikan dari Ibu Sri, bagaimana Ibu Sri sudah berjuang belasan atau puluhan tahun berdampak pada perubahan undang-undang. Nah, tentu saja kita semua melakukan hal yang sama. Semoga nanti dapat kesempatan kita gitu ya untuk, oh ini ada inspirasi dari kita Forpasi dan juga mungkin organisasi yang lain terkait aspek ini berhasil kita ubah atau berhasil kita perbaiki. Jadi kita semua bersama-sama, begitu tadi sempat disampaikan Bang Doan, tidak cuma kita, tapi ada organisasi lain yang juga bekerja bareng-bareng dengan core aktivitasnya yang masing-masing unik. Gitu. Itu dari saya, terima kasih. Siap, terima kasih Bang Randy. Itu Doan, saya semoga mau nambahin, Doan. Saya Iya, Ibu. hari Rabu kan saya diundang oleh Bappenas yang bikin studi juga dengan UI. Nah, ada masalah sampah sebagai salah satu. Nanti saya ajak Doan aja deh, ini bahan yang barusan didiskusikan, saya pikir bagus juga nih buat masukan. Karena kebetulan yang bikin kajiannya dari UI, tapi kliennya itu Bappenas. Jadi nanti di Bappenas rapatnya. Ya, meskipun kita di sini cuma ngomong-ngomong gini, kalau udah sampai ke Bappenas kan lumayan ya. Siap Ibu, terima kasih Bu. Nanti barangkali juga kita sekaliankan kalau memungkinkan untuk menyampaikan ada satu kompilasi dokumen dari tim riset Bu. Jadi sekalian. Iya, Oke. poin-poin tadi kan lumayan bagus, kita bisa lanjutkan. Itu juga tadi dari Randy bagus tuh yang studinya orang Inggris itu ya. Ya betul itu deh. Udah banyak memang benar itu, tapi udah banyak yang dibuat dokumen, udah banyak, tetapi PR kita juga masih banyak kan. Nah, masalah pendanaan yang terakhir ini Randy ada Permendagri nomor 7 2021. Yang Itu justru retribusi itu ya Bu ya? iya, retribusi. Jadi di situ jelas biaya pengelolaan sampah per tonnya tuh berapa, sampai retribusinya tuh berapa gitu. Meskipun saya agak sedikit kurang pas dengan judul. Judulnya harusnya jangan retribusi, tetapi judulnya biaya pengelolaan sampah. Nah, retribusi itu sebenarnya bagian gitu kan. Jadi Bagian, betul. Seolah-olah dan retribusi itu bisa berjalan justru kalau pelayanannya dulu yang harus 100%. Nah, pelayanan itu kan harus APBN dulu ya. Misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun setelah bersih, pelayanan bagus, baru narik retribusi gitu. Jangan dibalik itu poinnya. Jadi banyak yang ada hak kewajibannya seimbang begitu ya Bu ya. Iya, memang harus dilayani dulu seperti listrik ya. Kan pemerintah bikin dulu dong, bikin PLN, bikin jaringan listrik. Nah, setelah itu baru kita bayar. Nah, jadi sebenarnya banyak dokumen yang sudah lumayan bagus, termasuk dari mulai saya bikin undang-undang, Perda, semua ya. Tetapi kita butuh bantuan teman-teman, sosialisasinya ini belum profesional gitu. Apalagi menerapkannya, baca aja belum tuh undang-undang gitu. Jadi bukan tukang insinyur lagi. Jadi emang ini kita butuh banget teman-teman yang ahli komunikasi ya, kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Tapi ini memang bukan kerjaan setahun 2 tahun sih. Panjang Bu. Iya, kalau saya belajar dari Jepang itu dia 100 tahun ya undang-undangnya. Makanya dia bisa seperti ini. Terus Singapura juga udah 60 tahunan, tapi dia juga dia belum berhasil, dia bilang baru law enforcement, belum budaya. Nah, kalau Jepang kan udah budaya gitu. Nah, saya baru 44 tahun nih dari tahun 80.
gitu. Oke, oke gitu dulu ya. Saya juga pamit nih, ada rapat lain. Selamat berjuang Iya, ya, terima makasih. kasih Bu bimbingannya. Kita sama-sama nanti Bu. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Tadi ada penyampaian dari Bang Redi dan Bu Uci, setuju sekali. Kita nanti coba terus follow up atau kawal bagaimana nanti kelanjutan aspirasi kita ya. Baik, mungkin saya coba tutup ini sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada di sini khususnya ada Bang Randy dan Like karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ya, khususnya dalam riset kita, dalam kegiatan kita di Informasi. Dan di sini seperti biasa, karena menjadi narasumber, ini ada sedikit cindera mata nih buat Bang Randy dan Like. Jadi ini sambil izin membacakan puisi ya Bang Randy ya, Like Jadi ya. ganteng aku di situ. Oh, memang ganteng Bang Randy memang. Oke, jadi saya coba baca puisi dulu, pantun puisi. Beli selasi di Cikini, tambah es batu segar sekali. Terima kasih Like dan Bang Randy, semoga ilmunya bermanfaat demi Indonesia lestari. Terima kasih Bang Terima Randy kasih dan Like, Bapak Ibu semua. effortnya luar biasa. Ini supaya dapat informasi juga ke publik. Bang Randy dan Dika di sini relawan ya dari bulan-bulan Oktober kalau nggak salah ya, Oktober November itu sampai hari ini berkontribusi luar biasa untuk riset kita. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan, dan untuk publik kita selalu terbuka untuk kegiatan-kegiatan relawan di Formasi. Jadi suatu saat bisa seperti Bang Randy dan Like, artinya kontribusi yang signifikan, dan bahkan nanti menuangkan dokumen yang bisa kita antar untuk mendorong terus bagaimana perbaikan dari isu ini. Ya, demikian untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang hadir. Ini sudah off. Barangkali nanti kita ada diskusi selanjutnya, masih banyak topik di persampahan, dan mudah-mudahan kita bisa mendorong ini bersama-sama untuk Indonesia yang lebih lestari. Oke, mungkin dari saya cukup. Mungkin kalau ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Nanti kita bisa ketemu lagi di grup dan diskusi-diskusi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat Ya, siang Bapak sama-sama Ibu. Bang Doan. Terima Sehat-sehat kasih ya Bang Doan dan Didi. teman-teman lain. Siap, sehat Bang Sehat-sehat Baim. semua. Lanjut terus. Salam Indonesia lestari. Mantap. Izin Lestari. pamit. Thank you Bang Randy, Like, Bang Randy. Oke, lanjut. Terima kasih Uswa.